Siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Kumbang, Lombok Timur terpaksa belajar di perpustakaan sekolah. Nelayan di pesisir pantai Mapak, Kota Mataram terpaksa tetap turun melaut demi menyambung hidup di saat kondisi gelombang tinggi. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Selain dua informasi tadi, kami telah siapkan rangkaian informasi menarik lainnya dalam iNews NTB hari ini. Bersama saya Kory Hafiza, inilah iNews NTB selengkapnya. Informasi pertama, pemirsa, siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Kumbang, Lombok Timur terpaksa belajar di perpustakaan sekolah karena bangunan sekolah mereka ambruk sepekan jelang hari pertama masuk sekolah. Hari pertama masuk sekolah, 20 siswa kelas 2 Sekolah Dasar Negeri 1 Kumbang, Lombok Timur ini mengikuti kegiatan belajar di ruang perpustakaan sekolah. Mereka terpaksa mengikuti kegiatan belajar tatap muka di ruang perpustakaan karena ruang kelas mereka ambruk sepekan menjelang hari pertama masuk sekolah. Meski bangunan sekolah roboh, para siswa tetap antusias, semangat untuk belajar dan bertemu teman-temannya setelah libur sekolah. Di hari pertama masuk sekolah ini, para siswa membersihkan ruang kelas masing-masing, kemudian pengenalan sekolah bagi siswa kelas 1 dan apel untuk mendengar pengarahan dari kepala sekolah sebelum masuk ke kelas masing-masing. Siswa yang memang belajar di kelas yang roboh begitu tidak layak pakai dipindahkan ke ruang perpustakaan. Nah, kelas 2 yang belajar di ruang perpustakaan. Selama itu sudah berapa lama mereka? Setelah gempa, kan ini efek gempa ini. Tapi robohnya kemarin? Iya, robohnya kemarin, tapi udah lama tidak digunakan. Sebelum saya di sini memang sudah dikosongkan begitu. Sekolah Dasar Negeri 1 Kumbang sendiri memiliki 6 rombongan belajar dengan 144 siswa. Di tengah keterbatasan kelas, mereka berharap bangunan sekolah yang roboh bisa segera diperbaiki sehingga siswa merasa aman mengikuti proses belajar mengajar. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, nelayan di pesisir pantai Mapak, Kota Mataram terpaksa juga turun melaut demi menyambung hidup di saat kondisi gelombang tinggi saat ini. Selain itu, para warga juga dilanda cemas akan rumah mereka dihantam abrasi. Berdasarkan data milik BMKG NTB, diprediksi gelombang laut di seputar Selat Bali dapat mencapai hingga 6 meter. Meski demikian, para nelayan di pesisir pantai Mapak Indah terpaksa tetap melaut demi menyambung hidup. Meski tetap melaut, pendapatan para nelayan tetap tidak bisa maksimal. Dalam sehari pendapatannya hanya maksimal Rp150.000 dalam sehari. Selain mengkhawatirkan pendapatan, para nelayan di seputar Mapak Indah juga mengkhawatirkan tempat tinggalnya yang rawan tergerus abrasi. Bahkan sejumlah rumah sudah tidak layak huni sebab rusak dihantam gelombang. Ya sekitar 2 meteran lah. Sekitar itulah ketinggian alunnya aja gitu. Sejak kapan Pak jadinya? Dari tanggal kemarin, tanggal berapa kemarin itu? Mungkin tanggal 16 lah mungkin kemarin itu. Ya itu aja sudah. Pendapatannya terus gimana nih Pak dengannya? Ya kita belum tahu, ini kita lihat bulan-bulan ini lah gitu, tapi kenyataannya kayak begini. Kemarin itu berapa Pak dapatnya? Apanya? Pas melaut kemarin. Ya ada sih dari sekitar 150, 100 ya gitu. Tidak terlalu banyak lah gitu, tapi ada lah kita pakai makan lah gitu. Di tengah segini juga ketinggiannya? Ya ketinggian lebih besar di tengah ketimbang di sini gitu. Karena kalau udah ke sini itu kan ombaknya sudah habis kan gitu. Pak, ini emang musimnya ya bulan ini atau? Ya mungkin musim-musim ini lah, mungkin airnya kena sering-sering naik kalau setiap tahun lah gitu. Setiap bulan ini ya Pak? Setiap bulan ini. Bahkan akibat gelombang tinggi, air laut juga masuk ke pekarangan rumah warga setinggi mata kaki dengan membawa sampah. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa terkait rencana penghapusan ajang WSBK Mandalika ditanggapi Menteri BUMN Erick Thohir dan menyampaikan akan segera melakukan negosiasi dengan pihak terkait untuk menurunkan royalti guna mencegah kerugian.
Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi rencana penghapusan ajang World Superbike di sirkuit Mandalika. Hal ini berdasarkan opsi yang disampaikan Injurni beberapa waktu lalu yang menyatakan WSBK di Mandalika telah membuat negara rugi hingga 100 miliar rupiah. Erick menjelaskan tidak ada penghapusan WSBK di sirkuit Mandalika, hanya saja untuk tetap menggelar event tersebut perlu adanya negosiasi ke pihak terkait untuk menurunkan harga royalti sehingga tidak terus-terusan merugi. Menteri BUMN ini menegaskan hal yang paling penting adalah event WSBK dan MotoGP tidak cukup sehingga perlu ada keberlanjutan dengan menggalakkan event-event lain di Mandalika seperti lomba balap mobil, ASEAN Road Race hingga lomba lari maraton. Untuk keberlanjutan di wilayah Mandalika sebagai wilayah super prioritas, Erick Thohir menggalakkan wilayah Mandalika sebagai wilayah ekonomi khusus pariwisata dan entertainment sport. Rencananya akan dilakukan penambahan pembangunan seperti lapangan golf dan tempat pacuan kuda nasional dan internasional. WSBK. Kita negosiasi apanya? Harganya. Supaya kalau buat event itu kalau mau berlanjut harus apa? Cocok. Berarti tidak ada penghapusan ya Pak Menteri? Negosiasi harga. Harga apa yang Harga seharusnya ini? Pembayaran. Royalti ya? Royalti. Ya. Karena tidak mungkin kita membuat event rugi terus. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, kami kembali dengan informasi lainnya setelah jeda pariwara berikut ini. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kariraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews.
IWF Cross Continental Tour 2023. Live iNews, your home of badminton. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata gitu? Mbak Vera boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir apresiasi tim Indonesia yang telah berjuang keras mengalahkan tim dari negara lain saat balap mobil hemat energi se-Asia Pasifik dan Timur Tengah di sirkuit Mandalika. Balap mobil hemat energi se-Asia Pasifik dan Timur Tengah di sirkuit Mandalika, tim Indonesia memboyong juara pada 2 jenis kategori, yakni Urban Concept dan Prototype. Tim EcoFlash Singapura berhasil keluar sebagai pemenang pada posisi pertama untuk kategori Regional Championship. Selanjutnya tim dari Indonesia yakni Garuda Unieco, tim 1 menduduki posisi runner-up 2, disusul Eats tim Sapu Angin Eats pada posisi ketiga, kemudian Arjuna UI tim pada posisi keempat. Terkait keberhasilan pelajar Indonesia ini, Menteri BUMN memberikan apresiasi terhadap keberhasilan para pelajar Indonesia dalam kompetisi balap mobil hemat energi. Menurut Erick Thohir, keberhasilan para pelajar ini merupakan kabar baik untuk Indonesia ke depan, terutama dalam menghadapi energi yang semakin berkurang. Selain itu, dengan adanya inovasi dari para pelajar dapat menekan impor bahan bakar dari luar negeri ke Indonesia. Terus berinovasi sehingga ketergantungan kita terhadap impor BBM atau minyak mentah itu bisa kita jaga ke depannya. Karena penduduk Indonesia makin banyak, nasi muda Indonesia ataupun dunia yang ingin mensumbangsikan penemuan daripada percobaan mobil listrik ataupun bagaimana mobil hemat energi, ya 1 liter tadi saya dengar sampai 1.800 km. Wow. Ajang balap mobil hemat energi Sel Eco Marathon diikuti oleh 75 tim pelajar dari 13 negara di Asia Pasifik dan Timur Tengah dengan jumlah tim dari Indonesia sebanyak 45 tim. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ratusan pembalap dari berbagai daerah di Indonesia menjajal lintasan patuh karya drag bike di Pantai Suryawangi, Lombok Timur. Aksi para pembalap menarik para pengunjung. Para pembalap ini siap menjajal lintasan patuh karya drag bike di Pantai Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur. Para pembalap tak hanya dari komunitas motor di Pulau Lombok, melainkan juga datang dari Pulau Bali dan Jakarta. Mereka tampil adu cepat di lintasan 200 meter tepat di pinggir Pantai Suryawangi. Drag bike ini melombakan 23 kelas mulai dari kelas bebek turn up 4L sampai dengan 200 cc open hingga exhibition RX sampai dengan 140 cc rangka lokal Bali, NTB, dan NTT. Ketua IMI Lombok Timur, drag bike ini sebagai ruang anak muda untuk menyalurkan hobinya sekaligus mencegah balap liar yang kerap terjadi di kawasan pantai ini. Kita harus punya target gitu kan. Pertama IMI dalam konteks ini, karena peradaan IMI Pengcap IMI Kabupaten Lombok Timur sebagai wadah mencari para atlet berbakat yang ada di potensial yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Maka kami berharap mudah-mudahan dengan banyak antusias ini, banyaknya atlet-atlet kita yang berbakat itu kita supaya cepat kita bisa asah untuk lebih kita tampilkan sebagai ajang yang lebih tinggi gitu.
Aksi para bikers menarik banyak penonton. Mereka berjejer di pinggir lintasan balap sembari menikmati pemandangan Pantai Suryawangi, Labuhan Haji. Patuh karya drag bike ini berlangsung selama 2 hari dari tanggal 8 sampai 9 Juli 2023. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan personil gabungan diterjunkan selama 14 hari pelaksanaan operasi Patuh Rinjani 2023. Sasaran dari operasi ini menekan pelanggaran lalu lintas. Sebanyak 621 personil aparat gabungan diterjunkan pada pelaksanaan operasi Patuh Rinjani yang akan dilaksanakan dari 10 hingga 23 Juli atau selama 14 hari ke depan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Operasi Patuh Rinjani 2023 ini diawali dengan apel gelar pasukan dan Kapolda NTB langsung melakukan pengecekan dan pemeriksaan pasukan armada dan Sarpas. Kapolda NTB mengatakan dalam pelaksanaan operasi Patuh Rinjani 2023 yang akan berlangsung dari 10 hingga 23 Juli menekankan kepada personel yang bertugas agar melakukan upaya deteksi dini daerah atau titik rawan kecelakaan, bekerja secara ikhlas dan selalu menjaga kesehatan serta keselamatan. Patuh lebih baik dari tidak patuh. Maka tadi saya bilang identifikasi masalahnya di titik mana rawan macet, kecelakaan, dan lain-lain berkaitan dengan tertib berlalu lintas di jalan raya, sama-sama menjadi komunikasi. Polisi atau petugas tidak akan pernah mampu maksimal tanpa bantuan masyarakat. Masyarakat juga harus mau membuka diri bahwa itu kegiatan untuk menjadikan patuh. Yang tadi saya bilang, patuh lebih baik dari tidak patuh. Operasi Patuh Rinjani 2023 bertujuan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas, kasus laka lantas, dan menciptakan suasana Kamtibmas di jalan raya di wilayah hukum Polresta Mataram. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan hadirkan informasi lainnya setelah jeda pariwara berikut ini. Bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? 1. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban.
membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi selanjutnya. Kira pemilu KPU Kota Mataram sasar pusat keramaian mulai dari pasar hingga area publik di wilayah Kecamatan Ampenan. Kira pemilu ini sebagai upaya meningkatkan partisipasi pemilih di wilayah setempat. Sudah terdaftar menjadi Kira pemilu KPU Kota Mataram menyasar pusat-pusat keramaian mulai dari pasar hingga area publik lainnya. Saat kira pemilu di Kecamatan Ampenan, tim dari KPU Kota Mataram, PPS, dan PPK menyambangi Pasar Kebonroe, Ampenan. Ketua KPU Kota Mataram, M. Husni Abidin menjelaskan, kira pemilu di Pasar Kebonroe Ampenan, KPU Kota Mataram bersama PPS dan PPK membagikan brosur pamflet yang berisi hari pemungutan suara 14 Februari 2024 mendatang, tahapan pemilu, jumlah surat suara, daerah pemilihan, jumlah kursi anggota DPRD Kota Mataram, serta nama dan nomor urut partai politik peserta pemilu 2024. Hari ini KPU Kota Mataram sudah di Kecamatan Ampenan untuk kita selenggarakan kira pemilu dan kita akan laksanakan sampai dengan hari Jumat untuk di Kota Mataram dan akan beralih ke KPU Kabupaten Lombok Barat. Dan hari ini kita ikutkan seluruh PPK dan PPS untuk menyampaikan sebuah informasi bahwa kita akan pemilu tahun 2024 pada hari Rabu 14 Februari tahun 2024. Dan jangan lupa bahwa kita selalu mengingatkan kepada masyarakat agar memastikan diri terdaftar menjadi pemilih atau belum. Dan itu yang perlu untuk kita laksanakan pada hari ini. Sasaran kira pemilu dan sosialisasi pemilihan ini pedagang pasar, tukang parkir, ojek, kusir Cidomo, dan para pemilih diingatkan menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 mendatang. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Pemirsa, pengelola budidaya mutiara di Gili Asahan, Sekotong, Lombok Barat bantah mengganggu sektor pariwisata karena ramah lingkungan dan tidak merusak terumbu karang. Pengelola budidaya mutiara air laut di kawasan Gili Asahan angkat suara terkait maraknya informasi yang keliru tentang sistem budidaya mutiara yang mengganggu sektor pariwisata. Namun sejatinya budidaya mutiara air laut merupakan budidaya yang sangat ramah lingkungan di antara budidaya yang lain. Pendamping kelompok budidaya mutiara air laut, Joko Bagus Teguh Prabowo mengungkapkan, kelompok pembudidaya di Gili Asahan telah mendapatkan izin dari Kementerian KKP untuk pemanfaatan laut dan proses budidaya mutiara air laut dilakukan dengan standar ketat yang tidak akan merusak lingkungan terumbu karang atau koral. Selain itu juga mereka membantah jika menghalangi aktivitas nelayan karena beberapa pun jenis kapal yang mau masuk masih bisa karena ada jalur yang sudah disiapkan yang bisa menampung hingga kapal pesiar. Jadi tidak benar seharusnya terjadi gangguan. Terus yang kedua, pada saat perusahaan tersebut tutup, tapi tahun 2017-2018 masih banyak longline sisa-sisa dari BTN.
Sementara itu terpisah Kepala Desa Baru Putih Fajrin Nur menegaskan pihaknya berharap dua sektor itu berjalan dengan beriringan dan tidak ada yang saling ganggu karena kedua merupakan sektor pendukung pariwisata. Paling tidak terjadi benturan kan, gesekan wilayah kita inginkan kan. Karena apa? Karena aturan ini kan kita juga tidak boleh menghambat investasi kan, begitu katanya kan. Cuman yang kita sayangkan prosesnya saja yang dia tidak lalui seperti aturan yang ada kan, itu yang membuat kita kadang-kadang kita saja desa yang disalahkan kan, dikirain dia sudah minta izin dan lain sebagainya, padahal kan belum dia melakukan sosialisasi kan. Masyarakat pun diharapkan untuk saling memahami dan tidak saling mengganggu satu sama lain karena mutiara dan pariwisata bisa dijadikan paket tur yang menarik dan memiliki daya jual yang tinggi. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah berharap harta karun Nusa Tenggara Barat yang akan diserahkan oleh Belanda dikembalikan ke Pemda agar masyarakat dapat melihat dan mempelajari kekayaan budaya Nusa Tenggara Barat. Ratusan harta karun asal Indonesia akan dikembalikan oleh pemerintah Belanda ke pemerintah Indonesia dan ada sebanyak 107 harta karun NTB yang termasuk di dalamnya. Harta karun itu berupa keris hingga sebuah cincin peninggalan masa lalu. Menanggapi hal itu, Kepala Museum NTB Ahmad Nur Alam menyampaikan hingga saat ini belum ada komunikasi dari pemerintah pusat terkait pengembalian harta karun asal NTB. Ia pun menyebut bahwa hingga saat ini belum mengetahui jumlah pasti harta karun NTB yang akan dikembalikan. Kita berani memberikan tanggapan setelah proses penyerahan itu berlangsung. Apa barangnya, yang baru ada kan beredar daftar listnya. Nah, tapi kan bisa saja Belanda menyerahkan ini. Ya kan? Tidak semua, atau ternyata yang diserahkan itu yang peninggalan dari masyarakat Lombok sebagian, atau masyarakat di daerah Sumatera atau Kalimantan, kan bisa saja, kita tidak tahu. Nah, nanti sikap resminya kami menunggu petunjuk dari pimpinan setelah kami melaporkan itu secara resmi. Lebih lanjut disampaikannya bahwa ia berharap harta karun asal Lombok itu dapat dikembalikan ke daerah atau diberikan kesempatan untuk melakukan duplikat agar masyarakat NTB dapat melihat serta mempelajari kekayaan NTB. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita dalam iNews NTB hari ini. Saya Korea Hafiza, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.